Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nugraha Pratama dengan NIM 07041118222735 kelas A Indralaya. Kali ini saya akan menjelaskan RPS dari mata kuliah Politik Pemerintahan Timur Tengah dengan subbahasan keamanan pangan, energi, dan air di Timur Tengah. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Timur Tengah merupakan wilayah yang dikenal dengan kekayaan sejarah dan budaya, namun juga menghadapi tantangan yang sangat signifikan dalam hal keamanan pangan, energi, dan air. Ketiga elemen ini saling terkait dan sangat penting untuk kestabilan sosial dan ekonomi di kawasan tersebut. Yang pertama, ada keamanan pangan. Keamanan pangan di Timur Tengah merupakan isu penting karena ketergantungan tinggi pada impor makanan. Banyak negara seperti di kawasan ini, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar mengimpor lebih dari 80% kebutuhan pangan mereka. Hal ini disebabkan oleh lahan pertanian yang terbatas, iklim kering, dan sumber daya air yang minim. Upaya untuk meningkatkan keamanan pangan meliputi investasi dalam teknologi pertanian modern, diversifikasi sumber impor, dan pengembangan sistem pertanian berbasis air seperti hidroponik. Energi. Timur Tengah dikenal sebagai pusat utama produksi energi, terutama minyak dan gas bumi. Negara-negara seperti Arab Saudi, Irak, dan Iran memiliki cadangan energi yang melimpah, yang berperan penting dalam ekonomi global. Namun, ketergantungan pada energi fosil juga menimbulkan tantangan, termasuk fluktuasi harga dan kebutuhan untuk diversifikasi sumber energi. Beberapa negara di kawasan ini sedang berupaya untuk beralih ke sumber energi yang terbarukan, seperti energi matahari dan angin, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengatasi perubahan iklim yang terjadi. Yang kedua, berikutnya adalah air. Masalah air merupakan tantangan besar di Timur Tengah. Wilayah ini adalah wilayah salah satu yang paling kering di dunia dengan curah hujan yang sangat rendah dan sumber daya air yang terbatas. Ketergantungan pada sumber daya air bersifat transboundary atau melintasi batas negara sering menimbulkan ketegangan politik antara negara-negara yang berbagi sungai dan akuifer. Proyek pengelolaan air yang inovatif seperti desalinasi, pengolahan air laut menjadi air tawar, dan sistem irigasi hemat air menjadi sangat penting. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah berinvestasi untuk desalinasi memenuhi kebutuhan air mereka. Interkoneksi dan tantangan ketiga aspek ini, pangan, energi, dan air, saling terkait. Misalnya produksi pangan memerlukan energi dan air yang cukup, sementara ketergantungan pada energi fosil berdampak pada lingkungan dan sumber daya air. Oleh karena itu, strategi untuk mengatasi tantangan ini harus mencakup pendekatan holistik yang mengintegrasikan manajemen sumber daya alam, teknologi inovatif, dan kerjasama regional. Secara keseluruhan, meskipun Timur Tengah menghadapi tantangan besar keamanan pangan, energi, dan air, upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Inovasi dan kolaborasi antar negara akan menjadi kunci untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan memajukan kesejahteraan kawasan ini di masa depan. Di negara Timur Tengah masih bergantung pada energi fosil, seperti minyak dan gas alam. Ketergantungan ini membuat mereka lebih rentan terhadap krisis energi global dan meningkatkan kerawanan geopolitik atau transisi energi. Untuk mengatasi krisis energi, transisi menuju sumber energi alternatif seperti energi terbarukan diperlukan. Namun, transisi ini memerlukan biaya besar dan infrastruktur yang sangat mahal, sehingga menjadi tantangan besar bagi pemerintahan. Kondisi politik dan keamanan, kelangkaan energi juga menyebabkan gangguan politik dan keamanan dalam negeri. Pemerintah harus menjaga kestabilan harga sebagai komoditas hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, ada energi air. Krisis air dan dampaknya, keterbatasan sumber air. Wilayah Timur Tengah menghadapi keterbatasan sumber air yang sangat signifikan. Kebutuhan air yang meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pertanian membuat situasi semakin parah. Pengelolaan air yang efektif untuk mengatasi krisis air. Pengelolaan air yang efektif diperlukan. Hal ini termasuk pengendalian pemakaian atau demand management dan pengendalian pasokan supply manajemen air koordinasi internasional. Jadi, krisis air di Timur Tengah juga memerlukan koordinasi internasional untuk meminimalisir dampak perubahan iklim. Presiden Irak pun telah meminta PBB untuk mengambil langkah serius dalam menghadapi perubahan iklim dan memastikan pembagian air yang adil. Dalam keseluruhan, keamanan pangan dan energi air di Timur Tengah sangat terkait dan saling mempengaruhi. Mengatasi krisis-krisis yang memerlukan strategi yang komprehensif,
dan koordinasi internasional untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan di wilayah tersebut. Sekian dan terima kasih.